Pemirsa, Metro TV bekerja sama dengan Salute.id menyelenggarakan sebuah ajang penghargaan untuk perusahaan-perusahaan yang berkontribusi besar bagi Indonesia, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi di tanah air. Nah, pada tanggal 9 Agustus 2024 sudah dilaksanakan acara Prominent Awards dan sudah terpilihlah beberapa perusahaan dalam berbagai kategori. Untuk tahu lebih jauh mengenai penyelenggaraan acara ini, pemirsa, saya ajak Anda, kita akan berbincang langsung bersama CEO Salute.id dan founder Prominent Awards, ada Bapak Arief Hidayat Tamrin. Pak Arief, selamat pagi, sehat Bapak? Selamat pagi, sehat. Sehat. Kemudian pemirsa juga ada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta dan merupakan juri dari Prominent Awards, ada Ibu Profesor Dr. Istianingsih. Ibu Isti, selamat pagi. Selamat pagi. Selalu sehat dan ceria ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada dosen FISIP Universitas Indonesia yang juga menjadi juri Prominent Awards, ada Bapak Dr. Ricardi S. Adnan. Pak Ricardi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Farhan. Pagi Bapak, Ibu yang sudah hadir di sini. Nah pemirsa, saya langsung ajak Anda kita berbincang pagi hari ini. Pak Arief, jadi kalau yang akan menonton dan menyaksikan Prominent Awards, sebenarnya Pak, dari namanya kan prominent, tapi tujuannya sebenarnya untuk apa Pak diselenggarakan Prominent Awards ini? Iya, tujuannya adalah satu, memberikan berita positif. Karena bad news terlalu banyak, kita ingin sesuatu yang lebih positif. Dan ini kan terkait momen 17 Agustus. Jadi kita lihat kontribusi positif korporasi adalah satu nilai paling penting dari acara ini, yang menjadi penilaian utama. Seberapa banyak kontribusi sebuah korporasi, tidak sekedar profit ya, tetapi bagaimana manfaat kepada lingkungan, manfaat kepada masyarakat, dan CSR-nya, itu yang paling penting. Sehingga kita ingin kemas berita positif ini, karena para aktor ekonomi adalah pahlawan ekonomi zaman sekarang. Sehingga kita anggap acara ini adalah seperti lomba berbuat baik. Kemudian ini adalah kita kemas seperti mini Oscar, sehingga para eksekutif dapat apresiasi. Jadi tujuannya satu, memberi apresiasi terhadap prestasi positif dan kontribusi positif untuk bangsa. Kedua, sebagai inspirasi, supaya makin banyak filantropi, makin banyak CSR yang baik untuk negara ini. Ketiga adalah sebagai best practice, bahwa kita bisa lihat BPJS kita adalah salah satu best practice di dunia ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah kemajuan untuk ke depan. Keempat adalah ini menjadi sebuah ajang motivasi supaya berbuat lebih baik. Oke, jadi ini adalah penyelenggaraan di tahun kedua ya Pak Arief ya. Bayangkan pemirsa, jadi ini ibarat lomba untuk berbuat baik. Bagaimana ini bisa memotivasi lebih banyak lagi orang-orang yang mau berkarya untuk masyarakat dan untuk bangsa. Ibu Isti kan kali ini menjadi juri bersama dengan Pak Ricardi. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu di dalam ajang untuk berbuat baik ini, bagaimana perbandingannya Bu Isti? Apakah ada banyak peningkatan untuk tahun ini? Iya. Tahun ini tentu ada perbedaan ya yang cukup signifikan dari tahun lalu. Pertama dari tema ya, kalau tema itu kemarin Bangga Indonesia, untuk tema kali ini Untukmu Indonesia. Nah dari sisi penjurian juga kita ada perbedaan, karena kita ada 5 dewan juri sebenarnya. Ada Pak Arief sebagai CEO Salute, kemudian ada Mas Arief Suditomo, itu jurnalis beliau, kemudian ada Pak Ricardi ini sebagai sosiolog beliau dari UI, dan ada Pak Profesor Murfin yang hari ini tidak hadir, beliau ahli di manajemen strategi, dan saya sendiri itu saya fokus di bidang good corporate governance dan CSR begitu. Nah, perbedaannya juga dalam filosofi penjuriannya, terutama di penjurian kali ini kita menggunakan 4P untuk filosofi penjuriannya. Jadi cukup komprehensif untuk penilaiannya. 4P itu, P yang pertama itu adalah profit. Jadi kita menilai profit perusahaan, artinya bagaimana mereka mampu mempertahankan labanya sambil terus berupaya untuk supaya bisnisnya tetap berkelanjutan. Kemudian P yang kedua itu people. Nah, people ini berkaitan seberapa besar kontribusi masing-masing perusahaan ini terhadap masyarakat. Kemudian P yang ketiga,
planet. Jadi kita juga menilai apakah bisnis mereka ini juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, terhadap planet bumi ini terutama gitu. Dan yang P yang keempat itu prophet atau kenabian. Kita melihat juga kontribusi atau nilai-nilai spiritual yang akan diberikan, yang tentu akan berdampak terhadap kemanusiaan. Oke, jadi itu ada 4P ya, 4P, 4P begitu ya Ibu Istia. Tapi kalau menurut Pak Ricardi, apa yang menjadi eskalasi nilai plusnya untuk tahun ini ketimbang tahun lalu, Pak? Ya, tentunya harus meningkat ya dibandingkan tahun lalu ya. Kalau sekarang tentu kita mempelajari lebih dalam lagi. Jadi kontribusi dari perusahaan, dari lembaga, dari institusi, ataupun dari individu, baik dari sisi organisasinya sendiri, secara individu, secara organisasi, kontribusinya kepada masyarakat luas dan juga kepada negara. Dan juga hal yang penting adalah kami pun juga dari tim juri juga mempelajari bukan hanya keberhasilan saja, tapi ada atau tidaknya dampak negatif. Dan itu juga merupakan juga bagian yang penting ya. Tentunya kan mereka juga harus clear ya dalam berbagai hal ya, seperti dalam corporate governance-nya ya, seperti apa ya. Nah pada tahun ini kita ada 5 klaster yang diberikan Prominent Award-nya. Pertama klaster CSR, SDGs dan filantropi. Kemudian yang kedua emiten dan badan usaha lainnya. Keempat ada BUMN dan yang kelima adalah Special Achievement. Oke, ini menarik semua klasternya dan pasti masyarakat penasaran kalau seandainya nanti diumumkan siapa ya kira-kira yang akan dapat special achievement. Tapi ternyata Pak Arief tadi kan disebutkan ada yang badan usaha, ada individu juga. Jadi ini bisa dua-duanya ya Pak ya berdampak dan dapat penghargaan di Prominent Awards. Jadi kami melihat kalau individu lebih kepada aspek filantropi. Di mana di sini ada seperti Bu Anakasiti, Pak Joko Suranto dan Pak Tahir, Datuk Tahir, itu menjadi salah satu lifetime achievement, di mana dedikasi beliau yang luar biasa, cukup panjang, baik filantropi di bidang kesehatan, pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga membawa harum nama Indonesia secara diplomasi karena beliau membantu di Palestina, di Afghanistan, kemudian di Indonesia membangun 1000 rumah TNI dan filantropi bersama Gates Foundation dan Global Fund. Oke, itu ada bocorannya ya Pak ya, sedikit ya. Nah mungkin pemirsa semakin penasaran kalau tadi sudah ada beberapa nama yang sudah disebutkan oleh Pak Arief. Nanti kami akan tanyakan lagi pemirsa siapa yang dapat penghargaan di klaster lainnya yang juga bisa menginspirasi masyarakat lain. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama saya hari ini di studio Metro TV. Ada Pak Arief, ada Ibu Isti, ada Pak Ricardi. Kami masih akan melanjutkan pemirsa. Ini bincang-bincang soal Prominent Awards 2024. Saya mau ke Pak Ricardi. Pak Ricardi, tadi kan sudah ada bocoran nih beberapa nama yang famous, tenar di kalangan masyarakat Indonesia. Dan ternyata punya banyak achievement untuk masyarakat. Nah sekarang kalau kita bicara klasternya pemirsa ada CSR, SDGs, dan filantropi. Boleh Pak bocorannya sedikit siapa sih yang dapat penghargaan ini Pak? Ya, mungkin yang pertama ini sudah cukup lama ya organisasi atau company atau korporasi ini. Pertamina Foundation. Nah, itu kan sudah berkiprah sangat banyak ya. Barangkali juga teman-teman kita atau barangkali Mbak Valen sendiri pernah mendapatkan beasiswa atau apa dari masa lalunya cukup panjang ya, dari lebih dari 20 tahun. Nah, yang kita lihat pada saat ini adalah kontribusinya sangat real atau dalam pengembangan blue carbon. Nah, ini adalah suatu yang sangat penting sekali bagi ekosistem dan juga lingkungan hidup di dunia dan juga di Indonesia tentunya ya. Nah, yang kedua mungkin ada PLN. Oh, PLN. Selama ini, sebelum-sebelumnya PLN termasuk adalah salah satu perusahaan yang memberikan dampak cukup besar dari sisi emisi karbon. Nah, sekarang dengan mereka mengembangkan yang terbaru ini adalah dengan energi baru terbarukan. Nah, ini merupakan sebuah target, mereka punya target ya, paling tidak dalam tahun ini bisa 25% itu mereka melakukan pengembangan kegiatan usahanya dengan EBT ya, energi baru terbarukan. Dan mereka punya platform ya, nantinya akan secara bertahap akan dikurangi penggunaan dari batu bara.
Nah, yang ketiga, nah, ada perusahaan industri farmasi, Apa itu? Kalbe Farma. Kalbe Farma. Oh, ini semua di sekitar kita ya? Pak, Sekitar ya? kita. Nah, dan ada juga anak perusahaannya, Kalbe Farma. Adalah Kalbe Nutrition. Kalbe Nutritional. Nutritional, ya. Buat ibu-ibu bayi, dia juga sangat penting sekali ya, memberikan bantuan kepada puskesmas, kepada posyandu, dan juga ini adalah salah satu ya bukan problem ya, yang menjadi concernnya Indonesia. Masalah gizinya anak-anak, gizi anak-anak, ya. gitu ya Pak ya. Ya. Oke, itu bocorannya ya pemirsa. Jadi tidak ada semuanya harus dibacakan. Jadi nanti harus tonton ya Ibu ya. Gimana Prominent Awards 2024 ini keseruannya dan siapa saja yang jadi pemenang penghargaan ini. Nah kita pindah ya Pak ke klaster lain ya. Kalau satu ini adalah giliran Ibu Isti. Bu Isti, kalau klasternya emiten dan badan usaha lainnya, itu siapa saja Bu bocorannya? Mungkin ternyata masyarakat mungkin sering dengar nama yang menerima penghargaan ini. Iya, siap Mbak Valen. Di klaster ini ada PT Pembangunan Perumahan yang pertama. Nah, perusahaan ini mendapatkan Prominent Award karena mereka sangat concern dalam bidang green building dan construction. Gitu. Jadi mereka membangun rumah tetapi juga memikirkan dampaknya terhadap pelestarian lingkungan. Kemudian ada PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, BCA ini sangat prominent dalam hal edukasi kepada masyarakat. Mereka punya program CSR yang namanya CSR BCA, Bakti BCA. Bakti BCA ini cukup berhasil sehingga ini juga layak kita berikan penghargaan. Kemudian yang berikutnya ada Bank Syariah Indonesia. Mereka punya strategi bisnis yang luar biasa nih, beyond banking syariah. Nah, ini juga sangat memberikan kontribusi luar biasa terhadap pengembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Nah, khusus BSI ini ada award lain ini, Mbak Valen. Nah, apa itu mungkin kita tanya Pak Arief ya. Bocorannya apa Pak? Jadi ada satu perusahaan bahkan bisa dapat 2 penghargaan yang berbeda, begitu Pak? BSI ini adalah salah satu bank syariah kebanggaan Indonesia terbesar, di mana jumlah nasabahnya ternyata terbesar di dunia, hampir 20 juta. Bayangkan baru tahun 2021 nasabahnya 5 juta, sekarang jadi 20 juta, 4 kali lipat. Sehingga ini adalah sebuah prestasi yang layak kita apresiasi sebagai bank terbesar dari segi customer base sedunia. Gitu. Kedua, kita selain BSI juga melihat prestasi yang luar biasa dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Sebelumnya kita lihat BPJS ini menghadapi banyak masalah ya. Ada kerumitan, ada faktor teknologi, ada faktor keuangan. Sekarang alhamdulillah situasinya sudah surplus, pelayanannya sudah baik, kemudian digitalisasinya ternyata transformasinya berhasil. Di mana dalam digital ini dia satu hari bisa melayani 100 juta transaksi tanpa ada masalah. Sehingga ini adalah prestasi yang membanggakan, dan bahkan BPJS kita menjadi salah satu best practice di dunia, bahkan dari Harvard, dari luar negeri ikut belajar bagaimana mengelola BPJS seperti Indonesia. Ketiga ada BPD Jawa Tengah, ini bank terbesar kedua di Indonesia dari segi laba, dan berprestasi dari penyaluran kredit untuk UMKM dan membina UMKM. Ada 15,7 triliun yang disalurkan, ada 45.000 UKM yang mendapat manfaat, dan banyak hal dari segi skim kreditnya sangat baik, dan NPL-nya, non-performing loan-nya cuma 0,29. Prestasi sangat bagus. Oke, jadi mungkin ini adalah hal-hal fakta-fakta yang tidak semua masyarakat tahu ya Pak ya. Tapi nama perusahaannya pasti sering disebut dan sering sekali berkontak langsung dengan masyarakat dan berdampak. Pak Arief, Bu Isti, Pak Ricardi, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Nanti saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama saya di sini, di sebelah kiri ada Pak Ricardi, ada Ibu Isti, dan ada Pak Arief. Nah, kalau tadi kita sudah bicara, ada satu perusahaan bahkan dapat 2 penghargaan. Ada perusahaan BUMN, ada yang dari swasta juga. Nah, pemirsa, tapi tadi kita belum bahas. Kalau pemenang dari kategori BUMN itu sebenarnya siapa saja sih? Kita tanya ke Bu Isti. Bu Isti siapa, Bu, yang menang dari kategori BUMN sejauh ini? Iya, BUMN. Kebetulan saya juga fokus di penilaian BUMN ini. Ada beberapa BUMN, terutama 5 BUMN utama ini yang menurut kami itu sangat layak untuk mendapatkan Prominent Award di tahun ini. Yang pertama ada Pertamina. Jadi Pertamina ini mereka excellent dalam bidang bisnisnya ya, maksudnya prestasi dalam bisnisnya itu sangat luar biasa. Mereka memberikan kontribusi sesuai dengan tema kita kan Untukmu Indonesia. Kontribusi utama Pertamina itu sangat besar tentunya melalui dividen dan pajak gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada PT Pos dan Giro, Pos Indonesia. Nah, PT Pos Indonesia ini mereka memiliki Prominent Award ini dalam bidang yang berkaitan dengan program mereka tuh namanya Pos Giro Cash. Jadi mereka mendeliver program bantuan untuk masyarakat yang dinilai sangat berhasil. 97% tingkat keberhasilan dari program Pos Giro Cash ini. Itu kemudian ada PT PLN. Nah, PLN ini juga kami nilai layak mendapatkan award ini karena mereka sangat prominent dalam hal digitalisasi ya, transformasi digital ini sangat luar biasa di PLN, juga dalam hal perolehan laba yang luar biasa juga gitu. Kemudian selain PLN ada asuransi Jasara Harja. Jasara Harja ini juga kita nilai sangat layak untuk mendapatkan Prominent Award karena mereka merupakan bisnis di bidang asuransi yang sangat berkontribusi besar terhadap masyarakat melalui digitalisasi dan transformasi manajemen di semua lini. Dan yang terakhir ini ada SMF, Sarana Multigria Finance. Nah, mereka itu merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan social bond pertama di Indonesia. Ya, jadi keberhasilan mereka ini yang kita nilai secara komprehensif sangat layak untuk mendapatkan penghargaan di Prominent Award 2024. Jadi semua perusahaan ini punya expertise di bidang masing-masing ya Bu Isti ya. Dan berdampaknya macam-macam juga caranya. Berdampaknya macam-macam dan luar biasa untuk Indonesia pastinya. Baik, jadi itu tadi pemirsa adalah yang merupakan masuk ke dalam kategori BUMN. Sekarang kita tanya yang masuk dalam korporasi swasta siapa saja. Penilaiannya bagaimana Pak Ricardi pada saat ada korporasi swasta yang mendapatkan penghargaan ini dinilai oleh para juri bagaimana? Ya, tentunya sama ya, bagaimana kepedulian mereka, karena kan saya berada dalam klaster SDGs, filantropi, dan SDGs, filantropi, CSR, SDGs, dan filantropis ya. Nah, di dalam kategori ini tentu saja perusahaan yang peduli. Nah, salah satunya kita ada Kalbe Pharma dan Kalbe Nutrition. Ya, itu kan kategori swasta ya. Bagaimana kepedulian mereka itu, kalau khususnya Kalbe ini kan dari sejak zaman COVID ya, cukup panjang kepedulian mereka sehingga pada tahun ini. Dan Kalbe Nutrisional juga bagaimana mereka juga memberikan makanan tambahan kepada bayi-bayi, kepada balita, dan juga bukan hanya secara 1 kali 2 kali tembakan saja, tapi itu banyak sekali ya di beberapa wilayah daerah. Yang khususnya yang rentan terhadap stunting. Nah, ini perusahaan ini sangat kontributif sekali dan juga sangat mendapatkan antusias ya, respon yang sangat positif ya, dari masyarakat. Dari masyarakat dan juga pemerintah daerah, bahkan dari level kelurahan, Bu RT, Bu RW juga sangat aktif sekali ya. Ini sangat. Jadi levelnya itu tidak hanya di pembuat kebijakan saja ya Pak, ya? Tidak hanya yang dilihat oleh masyarakat Jakarta saja pemirsa. Jadi sampai pada level RT, RW yang paling kecil sekalipun gitu ya Bu ya. Oke, Pak Arief. Jadi kalau seandainya nanti pemirsa mau melihat kapan sih mau nonton Prominent Awards, itu kapan Pak nanti tayangnya? Iya, kita
perlu menyaksikan ajang ini karena satu secara kemasan sangat menarik, variety show, ada Intan Sukoco, ada difabel kita yang suara emasnya adalah Urba dan Said, dan Batavia Dancer dengan sebuah videografi sambil menari etnik sangat bagus. Silahkan kita saksikan pada Selasa minggu depan, tanggal 20 Agustus jam 9 malam sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Iya. Nah, dari 5 ya Pak klasternya ya, ada 2 penghargaan yang ditunggu-tunggu Pak. 2 penghargaan itu tadi adalah apa Pak? Penghargaan Special Achievement kita berikan kepada satu PLN atas nama CEO PLN Bapak Darmawan Prasojo. Karena beliau ini ibaratnya Ronaldo ya, dari segi CEO, 3 kali hat-trick, mencetak laba terbesar dengan performance keuangan yang bagus, transformasinya berhasil, digitalisasinya berhasil, dan kontribusi untuk bangsa berupa program listrik masuk desa dan elektrifikasi yang hampir 100% sudah menerangi negeri ini. Kedua, kategori untuk Lifetime Achievement diraih oleh Tahir Foundation. Dalam hal ini foundernya adalah Bapak Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Beliau satu punya filosofi adalah sukses baru dirasakan ketika sudah berbagi. Ini perlu kita contoh. Kedua, secara nasional beliau banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara berupa filantropi dan donasi. Bahkan di internasional membantu Gaza dan Palestina dan Afghanistan. Dan tadi bahwa secara panjang beliau ini sudah sekian tahun jadi pengusaha, sehingga pengusaha harus berkontribusi untuk bangsa. Demikian filosofi beliau. Jadi ada banyak hal-hal luar biasa ya Pak ya, Ibu, nanti yang akan ditayangkan pemirsa di Prominent Awards 2024, dan mudah-mudahan nanti dari semua nama-nama perusahaan, individu yang sudah disebutkan bisa menginspirasi masyarakat, tapi catatannya harus ditonton nanti ya Pak ya, dan diikuti lebih lanjut Prominent Awards 2024. Terima kasih Pak Arief Hidayat sudah bergabung, terima kasih Bu Istianingsih, terima kasih Pak Ricardi Adnan sudah bergabung bersama kami hari ini di Metro TV. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya seputar Prominent Awards 2024, nanti akan tayang tanggal 20 Agustus 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.